Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 MTSPM yang Bapak banggakan. Tetap semangat. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah, tetap sehat. Marilah pada pagi hari ini kita awali pembelajaran akidah akhlak dengan bacaan Ummul Quran yang kita tujukan untuk para pendahulu kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita, para generasi bangsa ini. Semoga pembelajaran yang singkat ini membawa keberkahan dan kemanfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Baiklah, melanjutkan materi akidah akhlak pasca UTS kemarin. Untuk kali ini dilanjutkan tentang pembahasan akhlak tercela bagi diri sendiri. Akhlak tercela yang dimaksud adalah salah satunya yang pertama adalah ananiyah. Ananiyah di sini pengertiannya adalah mengutamakan diri sendiri. Ananiyah itu berasal dari kata ana yang berarti saya atau aku. Jadi pokoknya yang berbau aku atau yang berbau saya, pokoknya untuk diriku, untuk diri saya sendiri itu termasuk ananiyah atau biasa disebut juga dengan sikap egois, sikap semaunya sendiri. Pokoknya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Oleh karenanya, orang yang bersikap ananiyah itu lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Sikap ini berbahaya bagi diri sendiri karena akan membawa pelakunya menjadi rakus, tamak, bahkan berupaya menyingkirkan keberadaan orang lain yang dipandang akan mengganggu tujuannya. Jadi tidak mau tersingkir atau tidak mau tersaingi dan lain sebagainya. Itu adalah ciri khas ananiyah. Oleh karenanya bentuk-bentuk ananiyah di sini bisa dicermati. Yang pertama, itu pasti seorang yang memiliki sifat ananiyah itu selalu ingin menang dalam pembicaraan, gak gelem kalah atau gak mau kalah. Walaupun pendapatnya itu salah, tetap gak mau kalah. Nek basa kerene ngeyel, pokoknya ngeyel, gak tahu pendapatnya itu salah, pokoknya kepingin menang. Yang kedua, kalau orang seperti itu pasti kurang bisa menghargai pendapat orang lain, karena pendapat orang lain dipandangnya juga salah, hanya pendapat dirinya sendiri itu yang benar. Yang ketiga, menonjolkan kemampuan dirinya di hadapan sesama manusia. Seseorang yang memiliki sifat ananiyah pasti kepingin menonjolkan dirinya. Iki lo aku. Nah, pokoknya pingin dipandang orang. Pingin dipandang orang. Yang selanjutnya, kalau sudah seperti itu pasti susah menerima saran atau kritik dari orang lain. Jadi kalau dikasih masukan itu tidak mau menerima karena memandang pendapat orang lain tadi itu tidak penting atau salah. Nah, dipandang orang lain itu tidak mengerti, yang tahu dirinya sendiri. Hal ini berdampak negatif. Apa itu dampaknya? Yang pertama, seseorang yang egois itu pasti tidak disukai dalam pergaulan, pasti dijauhi sama teman-temannya karena sakarpe dewi, nggak mau menerima pendapat orang lain, pasti tidak disukai karena pasti tidak bisa menghargai pendapat orang lain.
Secara otomatis dampak selanjutnya adalah martabatnya itu turun, menurunkan martabatnya sehingga lambat laun tidak disukai orang. Jadi sedikit banyak atau lambat laun nanti pasti tidak disukai orang, walaupun awalnya disukai karena kecerdasannya, karena kepintarannya, kegiatannya. Tapi kalau memiliki sifat yang tidak bisa menghargai orang lain, orang lain juga tidak nyaman untuk dekat dengan diri seseorang tersebut. Secara otomatis dampak selanjutnya terisolir atau terpinggirkan dari pergaulan masyarakat lingkungannya, pasti disisihno atau gak dikonco sing liyane. Oleh sebab itu perlu diketahui bagaimana cara menghindari sikap ananiah atau sikap egois itu bisa dihindari dengan cara bagaimana. Yang pertama, yakni mengendalikan diri untuk tidak selalu menang dalam pembicaraan. Jadi mengendalikan diri ketika berbicara dan lain sebagainya itu dikendalikan dirinya agar tidak selalu kepingin menang. Itu boleh berdebat, tapi berdebat untuk mencari benar, bukan mencari menang. Jadi mencari kebenaran itu bagus, tapi kalau mencari menang itu yang kurang bagus. Yang selanjutnya, tidak menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, karena hakikat kebenaran itu hanya Allah yang punya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi kalau seseorang itu mempunyai kebenaran, itu sebenarnya juga anugerah dari Allah. Jadi tidak boleh semena-mena mengakui atau menganggap itu berasal dari dirinya atau dari pikirannya sendiri. Yang selanjutnya adalah belajar menghargai orang lain sebagai dirinya, sebagaimana dirinya ingin dihargai. Nek sampean kepingin dihargai wong, yo kudu iso ngregani wong. Jadi kalau ibaratnya kalau sampean dipukul sakit, maka jangan memukul. Sebagaimana juga sikap egois itu, jika kalian ingin dihargai seseorang, maka kalian juga harus bisa menghargai orang lain. Nanti mau nggak mau atau secara tidak langsung juga orang lain juga akan menghargai sampean sendiri. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan tentang akhlak tercela yang kedua, yakni putus asa. Putus asa itu bermakna harapan. Jadi putus asa itu biasa diartikan dengan putus harapan atau tidak mau ada harapan lagi. Orang yang dikatakan putus asa itu bila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Dan itu terjadi berulang-ulang, bukan hanya sekali. Bentuk putus asa sudah pasti. Kalau orang yang putus asa, yang pertama itu pasti malas, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan. Kalau sudah gagal wis males. Jadi seumpamanya sampean belajar matematika nilainya jelek, terus males matematika. Atau belajar sejarah seumpamanya gak iso-iso, gak mudeng-mudeng atau gak ngerti-ngerti, males belajar sejarah, bulet gak karu-karuan. Nah, itu namanya putus asa. Yang kedua, itu tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Karena sudah malas, jadi tidak memiliki semangat. Yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Yang keempat, mudah terpancing emosi sehingga sebentar-bentar malah marah walaupun dengan sebab yang kecil, karena gak iso dikit-dikit terus emosi, embuh wis embuh males aku. Nah, itu ciri-ciri orang yang putus asa. Larangan berputus asa itu salah satunya diterangkan dalam surat Yusuf ayat
87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu mirahillah innahu la yasu mirahillahi illal qaumul kafirun. Artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Kenapa putus asa kok dipandang itu seperti orang-orang kafir? Iya, karena asa itu kan harapan. Harapan itu merupakan anugerah Allah. Anugerah Allah itu sendiri itu merupakan sebuah nikmat. Jika kalian putus asa, berarti sama saja itu sampean kufur terhadap nikmat Allah, atau mengkufuri yang namanya anugerah Allah berupa rahmat tadi itu. Rahmat sampean bisa berjalan, bisa bernafas, bisa melihat, bisa berpikir dan lain sebagainya, bisa menulis, bisa belajar dan lain sebagainya. Itu merupakan semua anugerah Allah atau rahmat dari Allah. Jika kalian putus asa, itu sama halnya kalian mengabaikan rahmat dari Allah. Ibaratnya kalian ingin mendaki puncak gunung. Indahnya gunung itu kan berada di puncak. Jika kalian putus asa, itu enggak akan sampai ke puncak, karena di situ kan jalannya ada yang terjal, miring, dekat jurang, curam, batu-batuan terjal dan lain sebagainya. Itu kalau putus asa, kalian tidak akan menikmati namanya indahnya puncak. Yang ada hanyalah capek. Nah, jika kalian tekun atau semangat, memiliki gairah untuk mencapai puncak, pasti kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan, yakni indahnya puncak itu sendiri. Itu secara logikanya seperti itu. Oleh karenanya dampak negatifnya itu satu, merugikan diri sendiri karena membuang waktu dan energi yang dimiliki. Seperti tadi mendaki puncak gunung udah sampai tengah-tengah udah capek, kalian turun lagi, itu kan juga membuang waktu dan energi. Nah, yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir gagal lagi. Jadi cara pandangnya, jangan katakan kalian itu gagal, tapi katakanlah separuh dari keberhasilan. Gagal itu tidak ada, yang ada adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi itu bukan gagal, aku tidak gagal, tapi keberhasilan yang tertunda. Kalau sekarang aku nggak bisa matematika, itu belum, nanti aku akan berhasil bisa menguasai ilmu matematika itu nanti, bukan sekarang. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah. Yang tadi itu yang dimaksud kafir itu adalah kufur nikmat itu tadi. Oleh karenanya cara menghindari putus asa, yang pertama, satu, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Jadi bisa pandai-pandai untuk mendengarkan pendapat atau mengambil iktibar dari pengalaman yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Jadi apapun persoalan itu kita harus selalu dekat dengan Allah, karena Allah itu ketika menciptakan sebuah masalah pasti juga menciptakan sebuah solusi. Inna ma'al usri yusro, bersamaan dengan kesulitan itu ada jalan keluar. Nah, demikianlah pembahasan singkat 2 akhlak tercela bagi diri sendiri. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Semoga pembelajaran singkat ini membawa keberkahan dan kemanfaatan. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.